Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawi arakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sedama, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Anumodana ibu-ibu, bapak-bapak, kebersamaannya pada pagi hari ini kita gunakan bersama untuk belajar Dhamma, meningkatkan pengetahuan kita sebagai sarana berbuat kebajikan dan untuk memperkokoh keyakinan kita pada Sangti Ratana. Sebab pengetahuan tanpa disertai keyakinan, pengetahuan yang kita miliki sebanyak apapun itu tidak mudah untuk mewujudkan hal yang baik dan hal yang benar. Walaupun mempunyai pengetahuan tentang baik dan hal benar. Maka lengkapnya adalah jika kita mempunyai pengetahuan dengan belajar Dhamma bersama seperti ini, pengetahuan itu diharapkan bisa menumbuh kembangkan keyakinan. Keyakinan tentang apa, Bante? Ya tentang hal yang baik dan hal yang benar. Nah, dua hal itu yang bisa diharapkan untuk mengubah peta kehidupan atau mewarnai hidup kita yang semula apabila kita belum baik, itu berangsur-angsur menjadi baik. Kalau yang sudah baik, Bante, tentu akan berubah meningkat semakin baik. Kalau sudah semakin baik sejak terlahir, Bante, karena karma dulunya bagus, bisa akan mengarah kepada sempurna dalam kebajikan. Nah, itulah ibu bapak ungkapan ucapan anumodana berdasar. Perlu saya ucapkan kepada Anda sekalian, karena Anda sekalian hari ini menyisihkan waktu Anda. Dalam kebersamaan ini kita gunakan untuk belajar Dhamma bersama. Pada kesempatan ini belajar Dhamma dengan batasan tema atau untuk membatasi, karena Dhamma itu sangat luas. Kalau enggak kita batasi, coba bayangkan Sang Buddha mengajarkan Dhamma berapa puluh tahun, Bu? Nah, 45 tahun. Coba kalau diajak belajar Dhamma 45 tahun. Tentu kan akan persoalan ya, jadi kita batasi supaya tidak terlalu lama dan tidak bias. Tema itu tujuannya adalah untuk membatasi waktu dan supaya tidak bias, kita belajar Dhamma mudah untuk kita ketahui. Setelah kita ketahui, kita akan berusaha untuk mempraktekkan. Setelah kita praktekkan, baru kita akan mendapatkan manfaat. Rangkaiannya demikian. Nah, batasannya tema apa, Bante? Memahami kebenaran untuk hidup bahagia. Sebelum saya lanjut, Ibu Bapak, dalam hidup ini berharap menderita atau bahagia? Benar? Sama ya. Sama dengan siapa? Ya dengan saya lah gitu ya. Jadi berharap hidup bahagia. Tapi tidak cukup loh. Kita cuma berharap hidup bahagia, lantas bahagia itu datang pada kehidupan kita masing-masing, nggak cukup. Memang harapan, cita-cita hidup bahagia itu perlu kita miliki. Karena itu untuk mengawali langkah dan untuk melangkah pada tujuan. Ada langkah awal dan ada yang kita tuju. Kalau kita mempunyai pengharapan yaitu hidup supaya kita bahagia. Namun syaratnya adalah hendaknya kita memahami
akan kebenaran itu sendiri. Jadi hidup bahagia boleh kita perjuangkan. Hendaknya kita berbekal diri. Dalam kehidupan ini kita berusaha untuk memahami akan kebenaran. Nah, belajar dhamma ini salah satunya manfaatnya pemahaman, Ibu Bapak. Jadi Anda menyisihkan waktu Anda, kita bersama seperti ini, ya, belajar dhamma itu manfaatnya adalah yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu akan semakin mendalam pemahaman kita. Tentang apa? Ya tentang dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Jadi sekaligus kita untuk mengetahui, untuk mengukur dalam kehidupan kita masing-masing, karena kita berharap hidup bahagia, syaratnya bahagia itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah pemahaman. Pemahaman tentang kebenaran itu sendiri. Satu, saya ajak Ibu Bapak untuk pemahaman atau berpikir tentang keberadaan kita. Kita terlahir di dunia sebagai manusia. Apa selain itu pernah Bante? Pernah. Kalau dalam teori agama Buddha ini kan lahir sudah berulang kali. Sudah berulang kali, sulit dihitung lagi panjangnya kelahiran. Tapi kok saya nggak ingat Bante, itu masalah Anda, masalah kita, bukan masalah rumus. Ya, bukan masalah kebenaran. Kebenarannya berulang kali. Soal kita tidak ingat, itu masalah ada pada diri kita. Kenapa ingatan kita itu pendek? Itu permasalahannya. Kalau kita latih, kita jaga, kita kembangkan, tentu saja ingatan kita bisa panjang, bisa terbuka lagi itu. Ya, lihat film dokumen begitu, 100 tahun yang lalu, ya 1000 tahun yang lalu, ya bisa dilihat lagi. Kira-kira begitu, kalau ingatan kita panjang. Jadi manfaat daripada belajar dhamma bersama diantaranya adalah pemahaman. Pemahaman tentang ajaran Sang Buddha. Nah, pemahaman yang pertama ini saya ingin mengajak Ibu Bapak dan berpikir pemahaman akan eksistensi kita, akan keberadaan kita terlahir di dunia ini. Yang harus dipahami apa? Bante kan sudah lahir. Ya banyaklah, diantaranya adalah keberadaan kita, Ibu Bapak, itu tidak lepas dari Atta Dhamma Loka. Atta itu Dhamma, Dhamma itu adalah ya ajaran Sang Buddha. Kalau dipasangkan menjadi 4, kalau dirinci ada 8. Di antaranya Atta Dhamma Loka itu adalah ada suka dan duka, ada dipuji dan dicela. Bu Bapak bisa memahami bahwa keberadaan kita itu ada kalanya dipuji, ada kalanya dicela? Bisa? Benar. Iyalah Bante, masa nggak bisa memahami gitu saja? Benar. Lah ini kita tes. Bisalah kalau itu memang bisa memahami, tapi kalau kita gali lebih dalam, arti daripada pemahaman dipuji dan dicela itu, Bu Bapak, kalau Anda, kalau kita benar-benar memahami, karena pemahaman itu bertahap sih. Pemahaman masih campur emosional. Tuh. Pemahaman yang kita dapatkan berbasis kepada nalar, akal. Pemahaman yang kita dapatkan itu karena kejernihan batin. Lah pemahaman kita ini di mana ini posisinya? Nah ini mesti kita cek juga. Kalau pemahaman kita masih bercampur dengan emosional, dipuji dan dicela keberadaan kita, paham? Paham Bante? Masa gitu aja nggak paham, cucu saya aja paham misalnya. Tapi kita perlu tes ya, perlu kita tes. Pemahaman kita itu yang mana ketika kita hidup di dunia ini? Misalnya kita mendapatkan pujian. Senang Bu? Senang. Hanyut Bu? Iyalah. Itu emosional. Pemahaman kita tentang pujian yang kita dapatkan itu nimbulkan senang. Apa enggak boleh Bante orang dipuji
Toh saya ada dasarnya dipuji orang itu, saya berprestasi Bante, misalnya. Boleh. Tapi kan ini untuk menguji, mengetahui pemahaman kita supaya hidup bahagia dengan pemahaman itu. Pemahaman kita ini pemahaman yang dalam tahapan mana? Pemahaman masih campur emosional atau nalar, atau pemahaman itu muncul dari kejernihan batin. Ketika pemahaman kita itu masih campur dengan emosi, ketika kita dipuji, senang, bukan nggak boleh, senang, boleh. Senang tetapi hanyut. Bukan hanyut sampai larut jauh. Senang, lantas senang itu berlebihan. Itu pemahaman kita akan keberadaan kita, tatkala kita dipuji, kita senang, tapi kita larut dan hanyut, bahkan lekat kepada pujian itu. Bu, selain pujian, realitas hidup kita, kebenaran hidup kita dalam eksistensi kita, Atalokadama tadi, selain dipuji kan dicela. Betul tahu ini? Saya cocokkan dulu loh sebelum melangkah loh ya. Selain dipuji, kita juga ada kalanya hidup ini dicela. Dicela itu tidak harus salah loh. Jangan sampai kita salah berpikir. Kalau dicela itu mesti salah, ketika kita tidak salah dicela, Anda pasti protes berat. Loh, saya salah apa, Cik? Bu, Pak, kok saya dicela? Argumentasi, berusaha menanyakan, itu memang baik, tapi nggak berlaku. Nggak berlaku tentang apa, Bante? Tentang keberadaan kita, memahami kebenaran di dunia, selain dipuji, juga ada kalanya dicela. Mengerti ini tadi saya pertanyakan kan begitu. Bisa dimengerti, Ibu Bapak? Mengerti, Bante, masa begitu saja nggak mengerti? Tapi pemahaman kita, pengertian kita, pengetahuan kita tentang dicela dan dipuji itu sejauh mana? Pemahaman kita masih campur dengan emosi? Pemahaman kita itu sudah berbasis kepada akal nalar kita? Atau pemahaman kita itu tumbuh berkembang karena kejernihan daripada batin? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena apa? Pemahaman diharapkan untuk memunculkan kebahagiaan. Kan itu tema kita. Memahami kebenaran untuk hidup bahagia. Jadi pemahaman ini yang harus kita tes, ketahui dulu. Pemahaman berbasis apa? Eksistensi kita. Eksistensi kita di dunia, yaitu tadi. Kalau 8-8-nya dibahas terlalu lama, kita ambil dipuji dan dicela. Ketika Ibu Bapak Anda dipuji tadi senang, hanyut dan melekat, itu berarti pemahaman Anda, pemahaman kita bercampur dengan emosi. Sekarang ditarik baliknya. Ketika kita dicela, nggak salah. Kita marah nggak? Marah, Bante. Wong saya nggak salah, kalau saya salah dicela, bolehlah. Saya nggak salah dicela. Begitu kita marah dengan alasan, kita kan nggak salah. Kenapa saya harus dicela? Bu, Bapak, pemahaman kita apabila reaksi kita seperti itu, pemahaman kita masih campur dengan emosional. Ukurannya begitu. Begitu kita dicela tidak salah, kita merespon berlebihan. Bahkan menuntut, menanyakan dan lain sebagainya. Padahal apa? Itu kebenaran. Kebenaran akan apa? Kebenaran akan eksistensi kita. Kita terlahir di dunia tidak lepas dari itu. Sudahkah ini kita pahami? Sudah, Bante. Pemahaman kita emosional, rasional, atau kejernihan batin. Kalau baru emosional pemahaman kita untuk memahami kebenaran akan eksistensi kita, nggak cukup. Nggak cukup untuk hidup bahagia yang kita harapkan. Maka perlu kita untuk mengecek. Oh, saya masih ternyata ada di tahapan itu, Bante. Kalau aku dipuji, aku senang, Bante. Apalagi ada
dasarnya itu bukan hanya untuk menyenangkan. Ada dasarnya, aku berprestasi Bante. Apakah nggak boleh dipuji senang? Boleh. Tapi apakah Anda hanyut, larut, melekat kepada pujian itu? Kalau iya, pemahaman kita masih bercampur dengan emosional. Kalau pemahaman kita meningkat, Ibu Bapak, dipuji senang, wajar. Dimaki tidak senang, wajar. Tapi kalau pemahaman kita itu tidak hanya emosional, tidak reaktif. Oh, dia mengatakan demikian dan demikian kepada saya tentang hal pujian dan makian. Kenapa tidak langsung reaktif? Karena pemahamannya sudah berkembang. Bukan hanya bersekutu, bercampur dengan emosional, pemahamannya itu sudah dengan akal atau nalar. Oh, bisa jadi ya, saya pada waktu berbuat baik, belum tentu karma baik saya yang berbuah. Tapi pada saat saya berbuat baik, karma buruk saya yang berbuah. Akal, rasionalitas, nalar bekerja. Maka tidak buru-buru lantas merespon. Apalagi dengan istilah, lu jual, gua borong. Nggak ada istilah itu lagi, karena sudah menggunakan nalar, akal. Berpikir, oh iya benar juga ini. Tapi masih ada catatan. Catatan di mana? Di hati. Ini agak kesel. Walaupun akalnya tadi sudah bisa nyambung. Pada saat dia berbuat baik, tapi karma baiknya belum berbuah. Pada saat berbuat baik bisa jadi karma buruknya sedang berbuah. Akal, nalar, rasionalitas itu, pemahaman yang bersekutu dengan itu menuntun orang sehingga tidak reaktif untuk ketika dicela. Dan demikian pula ketika untuk dipuji, tidak akan larut dan hanyut. Memang demikian adanya, senang boleh tapi jangan sampai larut, karena kalau larut akan menimbulkan kelekatan dan membawa penderitaan. Akalnya bicara seperti itu, tapi belum bebas, karena sekedar apa Ibu Bapak? Baru tahapan tingkatannya akal, nalar semata, belum pada perkembangan selanjutnya. Apa perkembangan selanjutnya Bante? Kejernihan batin yang diawali ketenangan pikiran. Kalau Ibu Bapak latihan meditasi, pikiran Anda menjadi tenang. Tadi kan sudah meditasi, Oh, meditasi atau gaya meditasi tadi? Awas kalau bohong, masa ngancam penting, enggak lah, ini penekanan gitu. Ya, meditasi itu artinya pikiran benar tenang. Kalau mengonsentrasikan pada objek, ya pikiran itu menyatu kepada objek. Itu meditasi ketenangan. Tapi kalau belum, pikiran masih ke sana kemari, itu namanya baru latihan meditasi. Gayanya saja kita bermeditasi. Ya nggak apa-apa lah, yang penting sudah bisa bergaya dulu lah gitu. Ya, walaupun belum sampai kepada penembusan. Daripada gaya pun belum bisa kita, ya daripada ya itu kan ya, tenang fisik kita itu baru gayanya. Ketika pikiran itu menjadi tenang karena dilatih, maka itu akan berdampak kepada jernihnya batin. Ketika batin Anda itu jernih, maka pemahaman itu pun muncul. Nggak dibuat-buat ini, pengetahuan itu muncul. Dan potensi yang ada dalam diri kita, batin kita itu, Pak, seperti tanah ini menyimpan banyak potensi. Tatkala hujan dan membuat tanah itu gembur, ya bibit-bibitan yang ada dalam tanah itu tumbuh. Sama dengan batin kita ini punya banyak potensi. Begitu Anda berlatih meditasi menjadi tenang, batin itu terjernihkan, maka pemahaman tentang kebenaran ini juga muncul. Pemahaman tentang kebenaran itu akan muncul. Nah, pemahaman di sini tentu saja kualitasnya berbeda. Dengan pemahaman yang campur emosional, pemahaman yang misalnya bersekutu dengan akal dan nalar, walaupun ini sudah bagus, tapi masih belum bagus, masih ada yang lebih bagus, yaitu pemahaman yang muncul karena kejernihan
kejernihan batin yang diawali dengan ketenangan. Nah, kalau ibu bapak sudah mempunyai pemahaman pada tahapan itu, nah itu hidup kita akan bahagia dalam keberadaan. Kalau dipuji apakah enggak senang Bante? Senang, tapi enggak larut. Kalau dimaki apa enggak terasa itu di telinga enggak enak Bante? Terasa, itu tidak enak, tapi tidak akan terganggu oleh hal itu. Karena pemahaman yang muncul daripada kejernihan batin ini menjadi keseimbangan batin. Siapapun orang, apabila sudah sampai tahapan pemahaman itu, hidupnya akan bahagia, tidak terganggu oleh eksistensi sebagai kebenaran Attadama loka, atau dipuji dan dicela di antaranya. Apa enggak tergantung sionya Bante? Enggak lah. Sio itu tambahan saja ya, misalnya sio ini akan dapat ini ya tambahan saja ya, itu basicnya ini tadi keseimbangan batin. Itu aksesoris saja ibaratnya ya, aksesoris sajalah. Kalau orangnya sudah ganteng atau sudah cantik, enggak usah pakai anting-anting, ganteng dan cantik juga lah gitu. Tapi kalau misalnya belum memenuhi standar itu tadi, ya belum juga walaupun cincinnya penuh jarinya gitu loh. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, satu pemahaman akan eksistensi. Ya, pemahaman akan eksistensi kita sepatutnya kita miliki. Tapi setelah kita miliki, kita mesti harus mengetahui tahapan yang ketiga ini kita posisinya sudah di mana. Pemahaman masih ya berkaitan dengan emosi kita, ya senang, hanyut, melekat. Menolak, benci, jengkel, dendam kalau dijelekin. Karena emosi memang begitu, normatif untuk kehidupan. Nah, kalau akal, pemahaman kita muncul dari akal itu masih ada pertimbangan, ada rem sedikit, tapi ada ganjelan juga di hati, belum terbebas. Tapi kalau pemahaman kita itu berdasarkan kejernihan batin, diawali ketenangan pikiran, muncul nyana, ya pengetahuan itu, nah itu akan bisa untuk bersikap yang elegan untuk menyikapi eksistensi kita berkaitan dengan kebenaran adanya pujian dan celaan. Nanti diuraikan sendiri di rumah kepada pasangan hidupnya, kepada anak-anaknya ya, karena itu ada 8 nih, tadi kan cuma hanya dicuplik menjadi 2 saja, sebab kalau itu semuanya nanti kelamaan ya, 1. Saya mengajak memahami tentang akan eksistensi. Kebenaran tentang keberadaan kita hidup di dunia. Sekarang yang kedua, saya ingin mengajak ibu bapak untuk memahami kebenaran yang bersifat universal juga, walaupun tidak semua orang bisa memahami itu. Padahal dirinya itu bersifat universal. Tidak semua orang bisa memahami kebenaran yang saya ingin ibu bapak untuk mengetahui, sudahkah kita memahami akan kebenaran yang berikutnya ini. Kebenaran yang berikutnya apa? Kebenaran adanya kelahiran kembali. Itu enggak gampang. Karena pada umumnya kalau itu diangkat sebagai kebenaran, tuntutannya orang, kalau ada kelahiran kembali, kok saya nggak ingat dulu jadi apa dan nanti akan jadi apa. Nah, itu kan masalah pada pemahamannya belum meningkat tadi, ya di awal sudah saya. Yang kedua adalah ya pemahaman akan ya kelahiran kembali dan akan hukum karma atau sebab akibat kalau lebih mudahnya. Nah ini 3 ini sebenarnya sama, kelahiran kembali, karma, dan hukum sebab akibat. Ini sebenarnya satu hal, cuma istilahnya berbeda. Karena ini kalau nggak dipahami dengan ya kejernihan batin, diawali ketenangan pikiran, sulit bisa 3-3-nya ini. Paling yang pada umumnya adalah rasionalitas melalui nalar, ya yakin atau memahami sebab itu berakibat. Padahal 3-3-nya ini sama, diperlukan kejernihan batin, diawali ketenangan pikiran. Nanti ini akan terurai.
kelahiran kembali, hukum karma, sebab dan akibat. Itu akan bisa dipahami dengan baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya untuk sekaligus nyenggol supaya jam-jam segini AC-nya dingin nih, kalau nggak disenggol sedikit nih bisa ngantuk ini. Ya, sekaligus untuk nyenggol Bapak Ibu melalui kata-kata pertanyaan ini. Sebelum saya lanjutkan, Anda yakin dan memahami hukum sebab akibat? Benar? Contohnya sederhana sebenarnya kalau nggak yakin tadi. Bu, sudah pegel duduknya? Kenapa sudah pegel? Karena sudah cukup lama. Itu sebabnya, akibatnya menjadi pegel. Nah itu implementasinya real, tidak mengawang, tidak sekedar percaya, ada data dan faktanya realitas hidup itu. Saya juga nggak membuat pertanyaan apakah Anda sudah pegel? Pegel. Karena sudah misalnya setengah jam lebih duduk itu pasti pegel. Kalau itu nanti terus berlangsung waktunya, bukan hanya pegel, geringgingen kesemutan gitu loh. Itu ya, geringgingen dan kesemutan ya. Geringgingen ini bahasa kita, bahasa Jawa sini ya, kesemutan ya. Jadi geringgingen kesemutan. Kalau berlangsung lagi, meningkat lagi. Karena ada sebabnya, ada akibatnya. Itu hukum sebab akibat. Percaya ya begitu, enggak percaya juga begitu. Karena kebenaran ini tidak tergantung kepercayaan. Tidak tergantung misalnya itu klaim, kelompok, komunitas. Oh itu kan ajaran Buddha, itu kan haknya punyanya umat Buddha. Enggak begitu. Karena hukum sebab akibat itu adalah hukum kebenaran bersifat universal. Contohnya yang tidak beragama Buddha juga kalau duduk lama pegel juga. Bu, kenapa selain duduk lama pegel? Ada sebab lain? Ada yang tahu? Duduk lama kok pegel, kesemutan, geringgingen, sakit. Kalau duduk lama selain itu sebabnya apa? Ada yang tahu? Ada hadiahnya? Karena kaki Anda memang asli, gitu loh. Coba kalau kaki kita ini enggak asli, walaupun duduk 1 hari gitu loh. Ya kaki yang tidak asli ini tidak mungkin bisa kesemutan. Selama kaki kita ini asli, ya bisa itu. Nah itu implementasi contoh real hukum sebab akibat. Jadi percaya ya benar, enggak percaya juga benar. Tapi tes kita untuk mengetahui pemahaman kita supaya kita bahagia karena memahami kebenaran itu. Kan itu tema kita. Hidup bahagia karena memahami kebenaran. Kalau kita tidak memahami kebenaran, ingin bahagia, jangan cari bahagia dari sudut pandang itu, perspektif itu. Dari sudut pandang atau argumentasi yang lain. Sedangkan bahasan kita ini kan bahagia dengan memahami kebenaran. Kebenaran di sini adalah yang kedua, tadi yang pertama kan eksistensi kita, keberadaan kita dipuji dan dicela. Nah sekarang yang kedua adalah kebenaran tentang hukum sebab akibat. Pertanyaan saya tadi kan Ibu Bapak yakin memahami itu? Yakin memahami. Sekarang kita tes. Kita ngetes masing-masing dalam kehidupan kita. Orang yang sudah atau orang yang yakin akan hukum kebenaran, ya, kebenaran akan hukum sebab akibat itu, 1, tidak akan berbuat salah lagi, tidak akan berbuat buruk lagi. Nah sekarang kita cek pada diri kita. Masihkah kita berbuat buruk? Bukan hanya masih, suka lagi gitu. Ya bukan hanya masih, kalau masih itu kan tidak terlalu nemen gitu loh, banget gitu loh. Kadang-kadang kita berbuat tidak baik, seneng lagi. Wah itu. Jadi ini tesnya apa? Tesnya untuk memahami akan hukum sebab akibat. Karena orang yang memahami hukum sebab akibat sebenarnya itu dia stop berbuat jahat. Karena berpikirnya apa? Bukan kepada orang lain dia berbuat jahat.
Walaupun kepada orang lain perbuatan jahat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu pemahaman daripada hukum sebab akibat. Maka ketika orang memahami hukum sebab akibat yang sebenarnya, bukan emosional, rasional tadi. Jadi kalau yang emosional ya itu tadi kan masih tergantung sikonnya. Ya kalau dia baik, saya baik, Bante. Kalau dia nggak baik, oh jangan cari gara-gara dengan saya. Ya itu kan standar ini, pada umumnya begitu, emosional gitu loh. Meningkat sedikit, dia kalkulasi. Nah, apakah saya nggak boleh Bante bela diri? Maksudnya, lah saya kan nggak berbuat jahat, saya dijahati Bante. Argumentasinya itu, ini menggunakan akal. Tapi benar kalau akal yang kita gunakan tidak sebatas itu. Karena dalam ajaran Sang Buddha yang datang pada diri kita itu tidak punya orang lain. Yang datang pada diri kita itu tidak lain adalah milik kita. Contoh realnya Bante sederhana. Ibu bapak tadi datang ke wihara bawa bayangannya? Bawa? Enggak lah, enggak usah dibawa juga dia ikut. Kalau sendal, sepatu tadi dibawa, tapi kalau bayangan, enggak. Itu hukum, itu hukum. Walaupun enggak kita bawa, tetap dia ikut. Sebenarnya berpikirnya orang yang memahami akan hukum sebab akibat, dia memahami seperti itu. Walaupun berbuat tidak baik kepada orang lain, sebenarnya bukan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Yang ikut pada diri kita tidak lain itu adalah bayangan kita. Enggak mungkin itu bayangan orang lain. Maka walaupun misalnya, loh dia kan jahat dengan saya Bante, apakah enggak boleh saya bela diri? Nah, itu kan rasional itu. Kalau lebih mendalam lagi, Bu, Bapak, orang lain sebenarnya itu memicu kok. Pemicu untuk memasakkan karma buruk kita. Sebenarnya akal juga ini, tapi ini lebih mendalam. Bukan orang lain itu mengganggu kita, sebenarnya bukan. Orang lain itu berbuat tidak baik, dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Tapi karena ada frekuensi karma sejenis, memasakkan buah karma buruk kita. Mata daging kita dan emosional kita ditambah rasional awal mengatakan, dia mengganggu saya, dia menghina saya, dia menyalahkan saya. Dhamma pada Sair 3. Nah begitu, selama orang berpikir begitu, kejahatan dalam dirinya tidak akan selesai. Karena berpikirnya salah. Dari apa? Dari pemahaman akan hukum sebab akibat yang belum tepat. Oh, jadi untuk mengetahui Bante bahwa kita memahami akan hukum kebenaran itu, ternyata ukurannya, apakah Anda, apakah kita masih berbuat jahat? Masih. Berarti belum paham. Belum paham dengan hukum itu sebenarnya. Andai kata kita paham, paham yang masih campur emosional. Andai kata paham dengan hukum itu, paham kita logika kemasan luar atau logika masih belum mendalam. Apalagi kalau memahami itu muncul daripada kesadaran diri. Diawali ketenangan pikiran, jernihnya batin, muncul pemahaman akan hukum itu. Hukum yang bersifat universal. Tidak pandang bulu. Berbuat kepada siapapun kalau tidak baik, itu bukan kepada orang lain sesungguhnya. Tetapi itu berbuat tidak baik kepada dirinya sendiri. Ketika orang tahu akan hukum kebenaran kerjanya seperti itu, maka orang tersebut akan stop. Stop untuk melakukan perbuatan buruk sekecil apapun. Karena bukan untuk orang lain dia berbuat buruk, tetapi dia berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Bu, andai kata di sini ada kaca besar, Anda menggunakan pakaian beraneka ragam warna yang Anda pakai itu, kira-kira kaca yang menyimpan pakaian warna pakaian Anda, atau memang yang mantul itu pakaian yang Anda pakai? Pertanyaan lo, gak boleh dicuekin loh. Pakaian itu, kaca itu yang memang memantulkan pakaian kita, bukan kacanya yang menyimpan berbagai macam warna pakaian yang kita pakai.
Bukan salah kaca, maka ada istilah buruk rupa jangan sampai kaca. Bu, buruk kaca jangan sampai kaca dibelah. Kok nggak nyambung sih? Apa udah saatnya sabisata ya ini? Oh, itu toh Bante ukurannya memahami tentang kebenaran. Jika kita bisa memahami sebab akibat sebagai kebenaran, stop. Tidak berbuat jahat lagi. Kalau gitu masih jauh kita ini Bante. Iyalah kita ini memahaminya teoritis. Secara intelektual kita masih sudah tahu itu. Tetapi sebenarnya kita belum. Karena kalau sudah memahami kebenaran yang benar sebagai benar, setidaknya sudah sotapana. Sudah ada yang sotapana, angkat tangan. Pandangan salah sudah hilang. Pandangan salah sudah hilang, belenggu tidak hilang. Ya. Sotapana setidaknya. Tapi sotapana kan masih berbuat buruk Bante melalui jasmani, melalui ucapan dan pikiran. Ya, tetapi dia tidak belok. Nah, sisa-sisa yang tidak baik itu masih ada, tapi tetap terus lurus kepada tujuan. Tidak akan putar lagi, itu bedanya. Yang kedua, Ramani, baru ceramah sebentar saja, mau jam 11 ini baterainya baru ya? Bante baru masuk, ya kelihatan sebentar lah. Kami yang sedang baca parita ini, dengkul masih sudah nut Bante. Ya. Yalah, posisi saya duduknya enak lagi gini ya, jadi. Tapi kan enak satu sisi Bu Bapak, enak dalam posisi duduk, enggak enaknya harus mikir, ngurel lagi, harus ketemu lagi, itu mikir. Nah kalau duduknya enak, posisinya enak dan cara bagiannya enak, ya ini ada enggak enaknya juga harus mikir. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami kebenaran agar hidup bahagia, orang yang memahami kebenaran yang sesungguhnya yaitu hukum sebab akibat, selain tidak berbuat buruk dalam keberadaannya, eksistensi kita hidup di dunia ini terus untuk berbuat baik. Nah, itu sinkron dengan ajaran Buddha, Bante. Iya, karena hukum karma sebab akibat itu ajaran Sang Buddha. Jadi kalau kita mengetahui, memahami, lantas bisa mempraktekkan sinkron. Tidak berbuat jahat, senantiasa berbuat baik. Wujud daripada apa? Pemahaman akan hukum sebab akibat. Tidak peduli kepada siapapun, mau melakukan berbuat baik. Termasuk kepada orang jahat, Bante. Iya, karena berpikirnya apa? Berbuat baik kepada orang jahat bukan berarti mendukung kejahatan orang jahat. Kejahatan orang jahat tidak didukung, tetapi dia mengembangkan nilai-nilai bajik dalam dirinya melalui siapapun, termasuk orang baik dan orang yang tidak baik. Jadi nggak ada sekat lagi. Senantiasa berbuat baik pada orang baik, berbuat baik kepada orang tidak baik juga berbuat baik. Karena senantiasa berbuat baik. Karena apa? Paham apa yang dilakukan, sebab itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tak ragu dan tak bimbang lagi. Tidak tengok kanan, tengok kiri, ada CCTV enggak? Ya ini enggak usah. Ini ada kamera enggak? Tidak usah itu lagi. Kamera sekarang yang kita pakai CCTV itu bisa rusak. Tapi kalau CCTV alam itu yang mencatat alam, hukum sebab akibat, enggak akan rusak sampai ke alam berikutnya dan untuk mencapai tujuan. Oh, pantas Bante yang memahami kebenaran itu bisa hidup bahagia karena dia tidak berbuat jahat, dia senantiasa berbuat baik. Itu sebab daripada kebahagiaan. Tapi di masyarakat itu kan Bante, bahagia itu kan harus berkecukupan. Lah kalau misalnya orang nggak berkecukupan, apakah bisa bahagia Bante? Misalnya sedikit ini, siapa tahu ada yang berpikir nakal begitu, menanyakan dalam dirinya. Bu, Bapak, kebahagiaan itu kan banyak sebabnya. Yang kita bahas ini kan kebahagiaan yang tidak bersumber kepada materi. Seringkali kan orang berasumsi bahwa kebahagiaan itu kalau berkecukupan segalanya. Mau apa saja punya. Memang itu bahagia, tapi bahagia jenis itu hati-hati, ada kailnya.
Kebahagiaan yang bersumber daripada materi itu apabila kita tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran, hukum sebab akibat itu, Ibu Bapak, Anda akan semakin Anda akan semakin dihantui dengan apa? Dengan harta kekayaan yang telah Ibu Bapak miliki. Semakin banyak Anda memiliki, Anda akan semakin ketakutan. Hidup ini memang kadang-kadang kayak teka-teki juga. Ketika enggak punya, khawatir. Bu, ketika enggak punya, khawatir loh. Masa depan ini gimana nanti kalau enggak punya? Tapi ketika punya, apakah khawatir itu hilang? Hilang. Khawatir itu, tetapi muncul ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan apa yang dimiliki kalau sampai hilang. Kata kuncinya harus mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran itu. Kalau belum punya itu, Ibu Bapak, sulit untuk bahagia yang sebenarnya. Jika ada orang yang bertanya, Bante, kalau orang kan nggak kecukupan, apakah bisa bahagia? Jawabannya bisa. Kalau kita bisa memahami kebenaran. Karena kebahagiaan yang kita bahas di sini adalah berbasis kepada hukum kebenaran. Jadi kebahagiaan tidak harus bersumber dari materi. Jadi jangan sampai dikonfrontasikan. Kalau begitu nggak usah kerja, bahagia katanya Biku Sadawiro, nggak kaya juga nggak apa-apa. Ya jangan begitu, itu mengonfrontasikan, itu yang nggak bermasalah dibuat masalah. Seyogyanya kan yang bermasalah harus diatasi supaya tidak bermasalah dengan pemahaman akan kebenaran supaya hidup ini bahagia. Bu, Bapak jadi orang yang memahami akan hukum sebab akibat, stop berbuat jahat, senantiasa berbuat baik. Karena berbuat kepada siapapun sesungguhnya itu berbuat kepada dirinya. Meliputi hal yang baik dan tidak baik. Maka orang yang memahami akan kebenaran itu, dia tidak melakukan hal yang buruk, merugikan, tapi melakukan hal yang baik yang bermanfaat. Saya kira dua hal itu yang perlu saya sampaikan, yaitu pemahaman kebenaran akan eksistensi kita, dipuji dan dicela. Pemahaman akan hukum sebab akibat ukurannya adalah agar tidak berbuat jahat, senantiasa berbuat baik, karena syarat-syarat itu, faktor-faktor itu yang akan membawa hidup ini bahagia dengan memahami akan kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.